jangan ribut katanya. Nomor togel yang keluar sebentar malam berapa? Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Yoga Indar Dewa Channel. Di video kali ini kita akan membicarakan, kita akan membahas, dan saya akan menginformasikan sesuatu yang penting buat kita. Penting untuk apa? Untuk kita sama-sama saling berinteraksi dan berkomunikasi antara satu dan lainnya. Kenapa itu penting? Karena proses proses interaksi, proses saling bertukar ide, informasi itu bisa lebih nyaman lagi tentunya. Nah, apa kira-kira itu? Ikuti video ini sampai habis. Nah, yang saya mau bahas atau yang saya mau informasikan adalah anggapan-anggapan miring, anggapan-anggapan keliru mengenai disabilitas netra. Apa saja itu? Saya punya 4 poin. Yang pertama yaitu, tunggu saya baca. Cepat tersinggung. Nah, jadi disabilitas itu dianggap sebagai orang yang cepat tersinggung, khususnya tunanetra. Jadi tidak sesensitif itu sebenarnya kalau kita rasa begitu ya. Teman-teman disabilitas atau saya lah begitu sebagai contohnya, sangat tidak nyaman kalau kita komunikasi, kita diskusi atau kita bicara itu kata maafnya banyak sekali. Maaf sekolah di mana, maaf kuliah di mana, maaf kenapa buta, maaf di mana tinggal, maaf naik ke kampusnya naik apa, maaf ini dan itu kata maaf itu sepertinya buat sekat di antara kita, walaupun budaya kita menganggap hal itu sesuatu yang sopan dan sepatutnya diadakan. Cuma ini kan kita bicara soal efektivitas lagi. Kalau saya pribadi tidak suka kalau kita bicara terlalu banyak kata maafnya. Dan itu ternyata setelah kita kan biasa kumpul sama teman-teman begitu, tanya, kita sharing, pengalaman di luar seperti ini, pengalaman sama teman-teman di sini, pengalaman di jalan begini, dan sama kata maaf itu banyak. Dan itu sebenarnya membuat kita juga sebagai disabilitas itu tidak nyaman, karena seolah-olah kita dianggap sebagai orang yang, maaf ya, ini perasaan saya, orang yang belum menerima kondisi. Padahal ya kita sudah fine dengan kondisi ini. Seperti itu. Jadi saya harapkan teman-teman yang menonton video ini, sudahlah, kata maaf itu sudah tidak usah terlalu dipakai. Kesopanan itu harus tetap kita jaga tentunya, tapi tidak dengan membuat sekat di antara kita. Begitu. Nah, terus yang poin kedua, pendengaran ultrasonik buat tunanetra. Nah, ini hal yang sangat sering terjadi. Tunanetra dianggap, karena dia buta, karena dia tidak melihat, dia bisa mendengar dengan baik, bahkan suara yang sehalus apapun dia bisa dengar. Sebenarnya anggapan itu tidak salah, karena dalam salah satu teori apa namanya lupa, yang jelas ada salah satu pembahasan yang bilang di saat satu indra penglihatan kan sih, di saat salah satu indra mengalami disfungsi, maka indra lain akan mengalami kepekaan yang signifikan. Nah, tapi anggapan bahwa tunanetra memiliki pendengaran yang ultrasonik itu keliru, karena tidak semua tunanetra seperti itu. Ada tunanetra yang lebih jago meraba, lebih jago lebih terlatih atau lebih terasa di bagian menggunakan perasaan, menggunakan feeling. Jadi kalau ada
apa begitu pembelokan, nah dia bisa tahu, oh dapat feel-nya ini kayaknya pembelokan begitu. Ada juga memang yang pendengarannya baik sekali, tapi sekali lagi saya bilang tunanetra itu memang ada yang punya pendengaran ultrasonik, tapi tidak semua. Jadi jangan anggap semua tunanetra memiliki pendengaran yang ultrasonik seperti itu. Nah kan kayak ada itu di Afrika yang tunanetra total, dia buta total begitu, tapi bisa main basket, bisa main skateboard. Nah itu karena memang dia punya kepekaan itu di situ. Tapi ada juga kayak ini pengalamannya kakakku, dia di jalan begitu ketemu sama tunanetra lagi jual keripik katanya. Nah terus jalan-jalan karena kakakku itu dampingi dia, terus dia bilang ini lewat. Nah terus kakakku bingung begitu sama temannya, kan kakakku berdua sama temannya bingung, lewat apanya. Nah terus dia bilang, iya ini lorong yang saya mau masuki lewat. Nah bagaimana, kan kakakku bertanya, otomatis dia bingung caranya gimana, karena adiknya sendiri tidak seperti itu. Ya dia bertanya, kenapa seperti itu, kenapa tahu. Nah beliau atau orang itu menganalogikan seperti orang yang menyanyi. Di saat kita sudah paham alur dari musik itu, kita akan tahu di mana akan intro, di mana ref, seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau tidak semua tunanetra memiliki pendengaran yang ultrasonik gitu. Nah, kita ke poin selanjutnya. Kutukan. Nah, ini yang paling sering juga terjadi dalam lingkup disabilitas. Bukan dalam lingkup sih, kepada disabilitas. Sering disabilitas dinilai sebagai orang yang membawa kutukan seperti itu. Bukan cuma soal tunanetra, disabilitas lain juga seperti itu. Jadi seolah-olah dengan seringnya berinteraksi dengan kita, seringnya bergaul, seringnya berteman rapat dengan disabilitas, itu akan akan berefek kepada orang tersebut, apalagi orang hamil begitu, apalagi ibu hamil, ibu yang mengandung begitu. Dianggap orang yang mengandung itu tidak boleh dekat-dekat sama disabilitas. Kenapa? Nanti anaknya disabilitas, begitu katanya. Ini pengalaman juga sih, ada salah satu teman yang pernah ketemu begitu. Terus saya kan dulu tinggal asrama, di asrama SLB, semua teman saya itu buta, semua teman saya tunanetra sama seperti saya. Nah, dia bilang, maaf Yoga, saya tidak bisa datang main-main ke asrama lagi. Tanya kenapa? Katanya mamaku lagi hamil, mamaku larang saya datang ke asrama dulu jalan-jalan, nanti sudah melahirkan. Nah kayak begitu. Jadi hal yang cukup menyedihkan sebenarnya, karena di saat kami yang disabilitas ingin berinteraksi, ingin mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat, itu anggapan disabilitas sebagai kutukan itu ada seperti itu. Jadi otomatis lah sangat sedih kayak begitu. Dan secara ilmiah pun ini tidak logis ya, bisa dibilang, karena orang berinteraksi dengan disabilitas, kok anaknya jadi disabilitas kayak gitu. Terus kita lanjut ke poin 4, dinilai tidak bisa mandiri. Ya, dinilai tidak bisa mandiri. Jadi disabilitas itu dianggap, maaf teman-teman, disabilitas itu dianggap tidak bisa mandiri. Bukan dianggap sih, sebenarnya dinilai, lebih tepatnya dinilai. Jadi mungkin teman-teman juga bertanya begitu, tunanetra khususnya ya, yang suami istri buta total lah, yang urus anaknya, yang masak, yang menyapu, yang membersihkan, yang menyetrika, yang bla 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 di rumahnya sehari-hari itu siapa? Apa dia tinggal sama orang tuanya terus? Apa dia dirawat sama siapa begitu? Jadi tidak. Jadi
tunanetra itu ada juga yang bisa masak, bisa menyetrika, bisa mencuci, menyapu, rawat anak, kayak begitu. Nah, kalau tidak percaya, nantilah di next video kita akan membahas atau kita akan sedikit jalan-jalan ke teman-teman yang berkeluarga dan kita akan masak bareng sama mereka. Jadi gitu. Oh iya, ini juga tunanetra, bukan tunanetra sih, disabilitas. Kadang itu sampai di usia dewasanya dianggap tidak mampu mengambil keputusan, atau keputusan-keputusan kecil atau keputusan-keputusan apapun itu yang menyangkut dengan dia harus berurusan dengan keluarga terdekat. Kayak begitu. Jadi dianggap karena dia tunanetra atau dia daksa begitu, dia tuli, dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa mengambil keputusan, dia tidak memiliki kemampuan untuk menalar sesuatu dan mengambil keputusan terhadap apa yang harus dia tentukan. Jadi teman-teman, kita itu sama seperti itu. Stimulasi otak kita bekerja sama, maksudnya bekerja, kita sama bekerja begitu, sama-sama otak kita bekerja dengan baik, kita sama-sama memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih yang mana yang terbaik buat kita. Jadi berilah kesempatan kepada teman-teman untuk menentukan pilihannya sendiri. Kan ada itu dalam Undang-Undang Nomor 8 2016 yang mengatur soal bagaimana disabilitas itu punya self otonom atau otonomi diri sendiri. Dia bisa, dia punya hak begitu. Jadi ini biasanya dalamnya kalau kayak mau sekolah harus ditentukan di mana dia sekolah, sampai oknum-oknum instansi pendidikan pun seolah mengeja begitu kalau kamu tuh tidak pantas di sini, kamu tuh tidak bisa di sini, ini susah, ini tidak masuk akal buat kamu di sini, jadi kamu di SLB saja atau kamu di mana saja. Sentralisasi. Padahal kita juga punya hak untuk menentukan di mana kita ingin, di mana kita, pokoknya menentukan lah keputusan kita, kan dijamin dalam undang-undang. Pasal 31 ayat 1, pasal 28 pun itu menjamin semuanya. Nah, terus nah ini yang terakhir yang wow, dan ini waktu pertama dapat saya juga ketawa begitu. Ketawanya kenapa? Karena tunanetra ternyata ini dianggap sebagai orang yang tahu nomor togel yang akan keluar. Ya, jadi saya pernah ditanya waktu SMA, saya mau nyebrang begitu kan, kalau mau ke sekolah mau nyebrang, terus saya ditanya sama salah seorang, entahlah itu, katanya gini, dia rapatkan badannya ke saya, terus dia bisik, nak, berapa sebentar nomor yang keluar? Lah saya bertanya dong, nomor apa om? Katanya, jangan ribut, katanya, nomor togel yang keluar sebentar malam berapa? Waduh, ini luar biasa sekali, tunanetra tahu nomor togel. Wow, itu saya tidak tahu dari mana informasi itu mulai tersebar. Saya tidak tahu dari mana itu pemikiran bisa sampai ke masyarakat, tapi setahu saya tidak ada tunanetra yang tahu nomor togel. Nah, karena hal itu menurut saya hal yang sangat lucu, pengalaman yang sangat ajaib lah bisa dibilang, saya share ke teman-teman yang lain. Nah, ternyata teman-teman yang tunanetra yang lain pun alami hal yang demikian. Jadi dia pernah ditanya, katanya nomor togel yang keluar sebentar malam berapa. Untung lagi tidak iseng. Kalau iseng bilang ada 6 angka om, angkanya itu 145789 gitu. Jadi ya begitu, tunanetra itu tidak tahu nomor togel ya. Jadi lewat video ini saya mau menyampaikan kalau tidak ada togel-togelan. Jadi mari kita sama-sama
mendekatkan diri lagi lah kepada Allah Azza wa Jalla begitu. Togel-togel mah udah ada dalam kehidupannya tunanetra, entah kalau yang di belahan dunia lain atau entah yang ada di dunia daerah-daerah lain. Intinya setahu saya tunanetra tidak kenal sama, bukan tidak kenal sih, tunanetra tidak pernah mimpi, tidak pernah ada muncul dalam mimpinya itu nomor togel. Jadi seperti itu. Nah, sekian dulu informasi yang saya bagikan. Semoga informasi ini dapat menjadi nilai edukasi buat teman-teman tentang bagaimana menganggap keberadaan disabilitas di lingkungan teman-teman, khususnya tunanetra. Jadi sekali lagi semoga video ini bisa jadi edukasi dan bisa lebih menambah hasanah keilmuan kita. Sekian video ini teman-teman, semoga informasi ini bisa menjadi edukasi buat kita semua, bisa setidaknya lebih memberi hasanah keilmuan baru buat teman-teman sekalian. Dan saya sangat harapkan video ini bisa menjadi bahan untuk memperbaiki stigma tentang disabilitas, paradigma dan mindset tentang disabilitas itu sendiri. Jadi semoga video ini bermanfaat dan jangan kaku ketemu tunanetra, karena kami tidak akan tersinggung. Kami malah sangat senang kalau ada teman bicara dan banyak teman seperti kalian semua. Jika video ini bermanfaat, saya minta tolong untuk share video ini supaya teman-teman yang lain, supaya masyarakat lebih mengetahui, supaya masyarakat lebih paham lagi tentang apa itu disabilitas, supaya lebih mengerti lagi dan disabilitas bisa mengembangkan dirinya bersama teman-teman dalam koridor masyarakat. Sekian, terima kasih banyak. Tolong like, subscribe, dan share video ini. Saya Yoga Dewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelingking kiri, salam inklusi.